Shalom jemaat terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali kita berjumpa kembali dalam renungan Light of Revival. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab 2 Tawari pasal 20 ayat 3 dan ayat keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Janji Tuhan sumber kekuatanku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini adalah tentang seorang raja yang memerintah di kerajaan Yehuda. Raja itu bernama Yosafat. Dia memerintah di usia ke-35 tahun dan dia menggantikan ayahnya yang bernama Raja Asa. Nah, dalam kisah ini satu peristiwa di mana bangsa Amon dan bangsa Moab datang untuk menyerang bangsa Yehuda yang dipimpin oleh Raja Yosafat saat itu. Kemudian ketika Yosafat mendengar tentang berita ini, dia menjadi sangat takut karena nanti kerajaannya diserang. Dan ketika Yosafat mencari Tuhan, berdoa, berpuasa kepada Tuhan, doa mereka dijawab dan peperangan itu terjadi. Tuhan sendiri yang berperang, ganti bangsa Yehuda, ganti Raja Yosafat melawan bangsa Amon dan Moab. Di dalam ayat yang ke-24 dikatakan, ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah, tidak ada yang luput. Tuhan berperang ganti bangsa Yehuda melawan bangsa Amon dan juga Moab, dan mereka mendapatkan kemenangan. Saudara terkasih, sungguh betapa dahsyat dan luar biasa ketika Allah ada di pihak kita. Saya mengingat satu pernyataan yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-31. Dikatakan demikian, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semua ini? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Ya, ketika Allah di pihak kita, siapa yang mampu melawan kita? Inilah yang Allah lakukan bagi Raja Yosafat dan bangsa Yehuda pada saat itu. Allah ada di pihak mereka. Allah berperang ganti mereka melawan bangsa Amon dan bangsa Moab, dan mereka mengalami kemenangan. Saudara yang terkasih, janji Allah adalah janji yang sejati. Ketika Dia berjanji, Dia pasti menepati. Mengapa? Karena yang berjanji adalah Allah yang sejati. Karena itu, maukah kita tetap setia kepada Dia? Maukah kita tetap bergantung kepada Dia di dalam setiap hal di hidup kita? Misalnya saja Dia berjanji di dalam Nahum pasal 1 ayat yang ke-7. Dia katakan, Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Tuhan tempat pengungsian bagi mereka yang mengalami kesusahan. Ketika kita mengalami kesusahan, kesulitan dalam hidup, Dia menjadi tempat pengungsian bagi kita. Dia mengatakan Dia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Bukankah ini janji yang luar biasa bagi saya dan saudara yang memiliki Allah yang sejati? Juga kita bisa lihat di dalam Amsal pasal 2 ayat yang ke-7. Dia mengatakan, Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Dia menjadi perisai bagi orang-orang yang jujur. Ketika kita meminta pertolongan kepadanya, Dia menjadi perisai bagi kita. Saudara terkasih, inilah janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Yang saya tekankan di sini adalah bukan janji yang bersifat jasmani, tetapi janji yang bersifat rohani. Janji yang menguatkan kita ketika kita ada dalam berbagai tekanan, ketika kita mengalami kehancuran hati oleh karena berbagai hal yang terjadi. Dia menjadi tempat pengungsian. Dia menjadi perisai bagi kita. Dia menyelamatkan jiwa yang hancur. Karena itu
Maukah kita menjadi pribadi-pribadi yang setia, yang bergantung, yang tetap percaya pada janjinya? Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Asalkan kita teguh berdiri, berpegang kepada janji-janjinya, dan setia di dalam mengiring akan Dia. Janjinya itu menjadi sumber kekuatan bagi saya dan saudara dalam menghadapi hidup ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, ketika Allah di pihak kami, siapakah yang mampu melawan kami? Kami bersyukur kami punya Allah yang hidup. Biarlah kami tetap setia dan berpegang teguh kepada janji-janji-Mu di dalam mengiring akan Engkau di dunia ini. Di dalam nama Yesus. Amin. Saudara terkasih, saya terus mengajak kita untuk menjadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.